Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas Sabit, bertemu lagi dengan Bu Hilma hari ini. Hari ini kita akan membahas masuk ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema satunya cara tubuh mengolah udara bersih. Kita akan membahas tentang yang pasti kita akan membahas tentang organ pernapasan. Lalu kita akan membahas tentang cara kita mencari informasi dalam sebuah teks dengan cara mencari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu kita akan membahas dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kita akan membahas juga tentang ekonomi dan hak dan kewajiban, di mana ini harus seimbang dan menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam jenis makhluk hidup. Ada hewan, nih ya, hewan, ada jerapah, burung, zebra, kuda nil, macan tutul, terus kura-kura, ada rusa, dan ada tumbuhan, pohon, rumput, semak, lalu ada manusia juga. Nah, semua makhluk hidup memerlukan udara, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Manusia menggunakan udara untuk bernapas, hewan juga sama, dan tumbuhan pun sama. Nah, kita akan membahas tentang informasi. Ibu kan sudah menyediakan teks ya di modul. Nah, bagaimana sih kita mencari sebuah informasi pada sebuah teks? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu informasi. Informasi itu sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Setelah membaca informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan, biasanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini ada rumus dari kita mencari informasi. Biasanya disingkat jadi 5W plus 1H. Itu dari bahasa Inggris. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana. Itu kan semua diawali dengan kata W. Jadi itu 5W plus 1H-nya itu bagaimana. Biasanya kita ingat-ingat dengan rumus 5W 1H. Lalu apa sih rumus ini? Biasanya apa itu biasanya mengarah kepada apa yang terjadi, misalnya ya bisa mengarah ke apa yang terjadi, bisa menjadi ke nama benda, sebab kan tadi apa yang terjadi sebabnya bagaimana, lalu akibatnya kayak gimana, bisa. Lalu bisa jadi yang ditanyanya tuh judulnya apa yang dibahas, nah bisa jadi judul. Lalu namanya atau enggak apa yang dipelihara, nah itu kan nama benda. Apa yang dia punya itu kan nama benda. Lalu kalau di mana itu jelas tempat ya, di mana peristiwanya, ini seperti ini. Lalu kapan itu waktu kejadian atau peristiwa ya, jelas pasti yang ditanyakannya itu peristiwanya itu terjadinya kapan, jadi atau kejadian itu terjadinya kapan. Lalu ada siapa, biasanya yang ditanya itu tokohnya ya, siapa tuh pasti orang, siapa yang terlibat nih, siapa saja yang ada di situ, pokoknya itu siapa. Lalu ada mengapa itu alasan suatu masalah. Biasanya kata mengapa itu digunakan untuk
menjelaskan alasan. Ya, seperti ini ya contohnya mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu bagaimana itu biasanya menjelaskannya akan panjang. Jadi seperti cara membuat proses, urutan cerita, atau pendapat, ataupun sikap. Bagaimana sikap dia atau enggak, bagaimana pendapatmu atau enggak, bagaimana cerita itu, lalu bagaimana cara membuat kue, itu proses peristiwa, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, itu urutan cerita, pendapat tadi ya. Nah, dengan mencari informasi itu untuk mempermudah, kita bisa membuatnya dengan cara membuat seperti ini ya, mind map atau peta pikiran. Jadi kita buat misalnya judulnya apa, ini ada di LK ya. Nah ini apanya apa nama jenis ikan hias yang dipelihara, lalu di mana ikan hias itu dipelihara bisa, lalu kapan akuarium dibersihkan dan lainnya. Kalian isi ini ya, ada di LK. Ibu sudah buat, jadi mempermudah. Jadi kalian gak usah membuat pertanyaannya, langsung kalian beri jawabannya. Sekarang kita akan membahas tentang organ pernapasan. Yang pertama kita akan membahas tentang hewan. Contohnya cacing. Nah, cacing ini memiliki alat pernapasannya tidak seperti yang lain, dia hanya memiliki alat pernapasan kulit. Nah ini kulit ya. Makanya karena dia bernapas menggunakan kulitnya ini harus selalu lembab, sehingga dia biasanya tinggal di tempat yang lembab agar kulitnya itu tetap lendir dan basah. Nah ini prosesnya ya, O2 masuk ke kulitnya, CO2 yang juga keluar lewat kapiler-kapilernya. Oksigen ini akan diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan pada serangga. Nah ini contohnya kecoa ya. Nah biasanya mereka itu memiliki lubang spirakel yang dalamnya terdapat alat pernapasan berupa trakea. Ini tempat jalurnya udara, tabung udara yang disebut trakea. Nah cabang-cabangnya ini disebut trakeid. Nah ini oksigen yang biru ya, masuk lewat spirakel, lalu masuk ke trakeid dan trakea, menyebar ke seluruh tubuh. Lalu mengeluarkan yang merah itu CO2 ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan dari ikan. Nah ikan ini memiliki organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Nah insang ini berbentuk lembaran. Nah ini insang ya, lembaran yang ditutup oleh operkulum. Nah nanti ketika udaranya tuh diambil lewat mulut, nah airnya akan keluar dari insang-insang ini. Nah insang-insang ini berfungsi untuk pengeluaran garam-garam dan penyaring makanan. Nah ini insang itu ditutup oleh operkulum, tutup insang. Kalau di hiu tidak ada tutup insang, tapi ada celahnya. Nah ini celah insang, sama gunanya untuk bernapas pada ikan. Nah nanti oksigen dan masuk ke sini, nanti airnya akan keluar lewat sini. Nah ini mulutnya,
Ini operculum, penutup insang. Nah, pengeluarannya juga lewat insang ini, CO2 keluar dari insang sini. Udara masuk dari sini, CO2 nya keluar dari sini bersamaan dengan garam-garam dan air. Nah, ini biasanya terdiri dari lembaran-lembaran ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan pada katak atau amfibi. Nah, amfibi ini kan hidup di dua alam ya, di darat dan juga di air. Nah, ketika di darat biasanya dia bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti manusia ya, punya paru-paru. Nah, ketika di air dia menggunakan kulitnya untuk bernapas, seperti cacing tadi ya. Nah, lalu ketika masih kecil, ketika menetas dari telur tuh, katak ini kan tidak langsung menjadi katak seperti ini ya, tapi dia menjadi kecebong dulu. Nah, ketika kecebong dia bernapas dengan insang seperti ikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan pada burung. Nah, ini dengar, ini trakea, ini bronchi, ulung atau paru-parunya. Nah, berbeda dengan hewan lain, pada burung ini memiliki ini ya, kantong udara yang digunakan ketika untuk menyimpan udara agar nah ini ya, ada kantong posterior, kantong udara. Ini untuk menampung udara. Kenapa ditampung? Karena ini juga ada yang anteriornya, ini posterior. Karena ketika terbang, burung tidak melakukan pernapasan lagi, jadi dia menggunakan udara sisa yang dia tampung di kantung-kantung udara ini. Nah, ini contohnya ya, ini yang tadi yang anterior, ini posterior. Nah, ini paru-parunya. Nah, ini oksigen. Ketika oksigen masuk, dia akan memenuhi dulu kantong udaranya posterior ini. Kantong posterior digunakan untuk menyimpan oksigen. Lalu sebagian masuk ke paru-paru untuk dia gunakan untuk bernapas. Nah, dari paru-paru kan dia mengeluarkan CO2. Nah, CO2 sebagian juga disimpan di anterior kantong udaranya. Sama, ketika kan dia terbang, dia gak bernapas. Nah, dia harus mengeluarkan CO2 juga. Nah, CO2-nya itu dari simpanan di kantung udara anterior ini. Jadi selain menyimpan O2, dia juga menyimpan CO2. Lalu sebagian lagi dikeluarkan trakea sampai ke hidung lagi. Ketika ini penuh, maka terjadi inhalation atau buang napas. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan pada mamalia. Kita bahas dulu mamalia dari mamalia laut. Contoh-contohnya lumba-lumba, paus.
ini ya, airnya tuh bukan air, udaranya tuh keluar dari lubang udaranya. Nah seperti ini, keluarnya bersamaan dengan airnya. Nah ini CO2 keluar, CO2 biasanya keluarnya bersama air, lalu udaranya masuk, CO2 keluar, mengeluarkan air biasanya sama CO2 itu keluar. Lalu ini paru-parunya. Nah biasanya mengambil udara tuh ketika dia naik ke atas, makanya lumba-lumba mamalia kan, dia makanya bernapas dengan paru-paru, makanya dia kadang meloncat ke atas untuk mengambil udaranya. Nah selanjutnya kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Nah ini ada hidung. Hidung ini ada ketika bernapas masuk hidung, ada rambut-rambut hidung. Ini biasanya digunakan untuk menyaring dan menangkap kotoran. Lalu di sini tuh biasanya ada faring. Faring ini persimpangan antara organ pernapasan dan organ pencernaan. Biasanya di sini ada sejenis penghalang agar ketika kita makan gak masuk ke organ pernapasan, dan kita ketika bernapas tidak masuk ke organ pencernaan. Di sini namanya ya, faring tadi. Nah, kalau kita makan masuknya ke esofagus. Kalau kita bernapas ada epiglotis. Nah ini epiglotis yang untuk menutup agar udaranya nggak masuk ke sistem pencernaan, masuknya ke laring. Laring ini kalau laki-laki biasanya jadi ada tonjolan, disebut jakun, terdiri dari 9 tulang rawan. Lalu dari laring ini, nah ini jakun biasanya kalau laki-laki, biasanya nanti ketika dewasa akan muncul. Lalu ada trakea. Trakea ini untuk mendorong keluarnya debu-debu. Lalu ada cabang dari trakea ini, bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan, ini bronkus ya, percabangan dari trakea. Jadi ke kiri dan ke kanan, ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ini bronkus namanya. Lalu dari bronkus ada cabang lagi, ini namanya bronchiolus. Nah, kapan sih CO2 dan O2 bertukar? Nah, CO2 dan O2 bertukar itu, ini yang tadi masih cabang dari bronkus itu bronchiolus. Nah, di sini di alveolus, bentuknya itu seperti anggur. Disinilah tempat terjadinya pertukaran CO2 dan O2. CO2 dikeluarkan, O2 diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan tangga nada. Tangga nada ini ada tangga nada. Pertama, tangga nada itu ada 2 ya. Ada diatonis. Biasanya diatonis itu 7 nadanya. Lalu ada pentatonis. Nah, diatonis ini dibagi 2. Ada yang akan kita bahas ini diatonis mayor dan minor. Ya, ada mayor dan minor. Nah, mayor itu biasanya interval jaraknya 1 1 setengah tuh 1 1 setengah. Maksudnya apa? 1 tuh 1 ketukan, setengah itu berarti setengah ketukan. Berarti kalau 1, nah kalau setengah
misalnya 2 kalau setengah, nah itu setengah 2 kali, kalau 1 2 kali, kalau setengah 2 kali, nah gitu ya. Lalu ada ini contoh urutan tangga nada diatonis mayor, biasanya do re mi fa sol la si do. Ciri-cirinya biasanya tangga nadanya itu riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dari dan diakhiri nada do. Namun ada juga yang diawali dengan nada so, sol atau mi, tapi di akhirnya pasti do. Contohnya biasanya hari merdeka itu kan semangat, gembira. Halo-halo Bandung, pokoknya lagu-lagu yang gembira biasanya itu ciri dari tangga nada diatonis mayor. Selanjutnya ada tangga nada diatonis minor. Ini jaraknya 1,5 1 1 setengah 1 1. Jadi setengah setengah. Nah, tangga nada diatonis minor ini bermacam-macam ya. Salah satunya ada yang harmonis. Biasanya harmonis itu dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, ciri dari tangga nada minor ini biasanya lagunya tuh sifatnya sedih, kurang bersemangat. Biasanya melodinya diawali dengan la, tapi penutupnya penutupnya la juga, tapi di awalnya juga bisa jadi mi 3. Nah, sekian pada pertemuan kali ini, kita lanjutkan di pembelajaran kedua nanti di hari Selasa.